Gimana kabar teman-teman semua? Baik ya, insya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Baik teman-teman, maaf suara saya bisa terdengar baik? Halo? Bisa ya? Baik, alhamdulillah. Maaf, ini perangkatnya masih terbatas. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Sahabat-sahabatku, keluarga BBA Selurai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan malam ini, sekali lagi malam ini untuk sama-sama belajar. Allah wa ilmi, kita niatkan untuk belajar mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di antara fadilah mencari ilmu adalah Allah berikan ketenangan, sakinah. Dan sakinah inilah fondasi, landasan untuk kita memperoleh kebahagiaan dalam hati kita. Semoga ketenangan yang kita dapatkan melalui thalabul ilmi ini bisa dirasakan oleh seluruh anggota keluarga kita di rumah kita masing-masing. Salam dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga beliau dan para sahabat yang telah mendakwahkan Islam sehingga kita yang akhir zaman ini bisa merasakan keindahan dan nikmatnya Islam. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, karena waktu sudah cukup malam, insya Allah malam hari ini kita akan bersama-sama belajar bersama Kang Mundi dengan satu tema yang luar biasa, insya Allah akan sangat bermanfaat. Tema yang akan dibawakan malam hari ini adalah optimalisasi diri menuju atau menggapai ridho ilahi. Bagaimana kita ketahui, beliau Kang Mundi adalah trainer untuk kelas personality di PPA. Nah, jujur saya sendiri belum mengikuti kelasnya. Nah, semoga kajian malam hari ini, sharing malam hari ini bisa mengobati sedikit kerinduan untuk bisa hadir di kelas beliau nantinya. Sedikit bocoran, walaupun belum mengikuti kelas, kalau secara sifat personality saya sensing introvert, barangkali nanti Kang Mundi bisa memberikan apa istilahnya nasihat-nasihat yang terkait dengan seperti ini, di mana potensi diri ini bisa kita optimalkan untuk bisa mendekat kepada Allah. Sebetulnya sangat banyak bila kita mengenal potensi diri kita masing-masing. Baik, maaf saya menyapa Kang Mundi dulu. Assalamualaikum Kang Mundi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam takdim dari kami, Ustaz. Kang Mundi. Salam kenal juga. Ini saya panggilnya Mas apa nih? Mas Hanung atau ya, soalnya yang saya tahu Babe itu kalau di Betawi Bapak ya. Ya. Saya pikir itu panggilan untuk Mas Hanung gitu. Iya, panggilan di komunitas. Oh, gitu. Iya. Baik, alhamdulillah sehat Mas Hanung. Apa kabarnya kawan-kawan Solo Raya? Alhamdulillah sehat. Ada beberapa sahabat kita yang sedang Allah kasih hadiah sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan. Mohon doanya juga, Kang.
Masya Allah, baik. Insya Allah, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan segera memberi kesehatan kembali ya buat kawan-kawan yang malam ini belum berkesempatan untuk bisa hadir karena uzur sakit ataupun hal lainnya. Insya Allah tetap berserikat pahala dan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan melalui kajian ini insya Allah juga didapatkan teman-teman, karena saya yakin teman-teman juga dalam hatinya sangat berkeinginan untuk sama-sama bersamai kajian malam hari ini. Nah, jadi Kang Mondi karena udah mundur waktunya, saya aturkan waktu dan seterusnya ke Kang Mondi sampai nanti materinya selesai. Mekaten kan? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin cek dulu ya, apakah suara saya terdengar jelas ataukah bersahutan dengan musik, ketutup musik atau bagaimana? Baik, sudah cukup jelas ya, alhamdulillah. Nanti kalau misalnya saya ketika menjelaskan terputus ya ataupun kurang jelas, boleh ya di chat disampaikan. Insya Allah saya sambil lihat-lihat chat supaya memang apa yang disampaikan malam ini betul-betul bisa tersampaikan kepada kawan-kawan. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa dulu buat kawan-kawan Solo Raya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kawan-kawan. Dan kalau boleh, saya ingin tahu di sini yang sebelumnya pernah ikut atau pernah bertemu dengan saya di Solo, apakah hadir di malam ini? Ada Bu Cece. Oh, jumpa di ILC Kang. Iya, Mbak Indi. Iya. Bu Yuni biasanya hadir. Bu Yuni sering banget japrian sama saya. Baik, untuk menghabiskan waktu kita mulai saja ya. Mudah-mudahan dengan kawan-kawan yang sudah hadir ya, menyempatkan waktu di malam ini menjadi keberkahan, dan apa yang nanti kita sama-sama pelajari mudah-mudahan menjadi manfaat dalam kehidupan kita, tentunya dalam meraih ridhonya Allah. Baik, sesuai dengan permintaan dari kawan-kawan Solo Raya, izinkan saya menyampaikan dan membagikan apa yang saya ketahui terkait mengoptimalisasi potensi diri dalam meraih ridho ilahi. Ya. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu, boleh? Barangkali ada di antara kawan-kawan yang belum mengenal saya, karena ada pepatah ya, kalau tak kenal maka ta'aruf ya. Baik, Bismillah.
Oh, maaf. Baik, nama saya Monde Arista Al Hasan, ya. Boleh dipanggil Kang Monde saja karena saya asli Sunda ya. Kalau Sunda biasanya Kang gitu kan. Eh, dan kalau memang bagi yang baru kenal, ya mendengar nama saya unik seperti biskuit, ya begitulah apa adanya ya. Mudah-mudahan itu justru akan memudahkan kawan-kawan untuk mengingat saya ya. Jadi ingat minimal pas tiap lebaran begitu ketemu ada kaleng warna biru, mudah-mudahan ingat saya. Dan tentunya yang paling saya berharap sama Allah, kawan-kawan juga bukan hanya ingat saya waktu lebaran, tapi ingat waktu nanti di akhirat ya. Kalau tidak menemukan saya, mohon panggil ya nama saya. Kegiatan saya alhamdulillah saat ini sebagai Direktur Talent Management di EOA Human Capital. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin belum atau baru mendengar tentang EOA Human Capital, insya Allah nanti ke depannya, apalagi di tahun 2021, kita akan banyak berinteraksi juga dengan PPLC ataupun dengan EOA Center ya. Terlebih untuk Solo Raya ya, karena Solo Raya ini sudah saya lihat ya dari strukturnya udah rapi, Dewan Syuronya ada gitu ya. Dan para kemarin di ELC ya, di EOA Leadership Camp sudah membawa atau mengirim perwakilan. Ya, insya Allah Solo Raya ini salah satu yang akan kita bangun ya menjadi EOA Center. Maka dari itu insya Allah kedepannya EOA Human Capital salah satu entitas yang ada di peradaban EOA yang insya Allah nanti akan banyak berinteraksi dan akan membantu kawan-kawan untuk mengembangkan dari sisi SDM-nya insya Allah ya. Kemudian di PPA juga saya sebagai trainer PPA for Personality. Alhamdulillah waktu itu sudah pernah dilaksanakan ya di sana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ketemu lagi atau setidaknya dengan trainer PPA for Personality lain lewat kelas PPA for Personality. Dan selain itu juga saya menulis beberapa buku, tetapi memang buku yang diterbitkan oleh PPA belum nih. Insya Allah mudah-mudahan 2021 launching. Mohon doanya, mohon dukungannya. Baik, mungkin sudah cukup ya perkenalannya. Sengaja dibikin nggak terlalu lengkap supaya kedepannya bisa tetap bersilaturahmi dengan kawan-kawan. Baik, sebelum masuk ke materi inti ya, saya ingin tanya dulu kepada kawan-kawan dan boleh dijawab di chat ya. Mari kita jawab nih. Ini akan ada 4 pertanyaan yang silakan nanti kawan-kawan bisa jawab di chat ya. Oke. Nah, yang pertama nih. Ini pertanyaannya mudah-mudah kok ya. Kalau ada pohon tumbang melintang jalan, siapa yang biasanya akan dimintai tolong untuk memindahkannya? Kaum ikhwan atau kaum akhwat? Silakan dijawab di chat ya. Pada umumnya ya, biasanya ya. Silakan dijawab di kolom chat. Dari Mbak Cece ikhwan, Mbak Fira ikhwan. Oke. Silakan baru oke. Oke, rata-rata ikhwan ya. Yang lain yang belum jawab apa nih? Bingung. Atau mungkin ada para ibu di sini mungkin yang pernah pengalaman memindahkan pohon tumbang di jalan, sehingga agak ada kesulitan menjawab. Baik, oke, rata-rata ikhwan ya. Ada yang mau menjawab akhwat? Ya mungkin tidak ya kalau menjawab akhwat, walaupun memang ada, tetapi kan di sini pertanyaannya pada umumnya ya, pada umumnya atau biasanya, ya betul. Nah ini sudah jelas ya ikhwan. Oke baik, pertanyaan berikutnya. Kalau menemukan anak kecil yang sedang menangis di sebuah mall ceritanya ya,
dia kehilangan ayah yang mengantarnya. Terus ketemu nih, oh ini ada anak nangis, anak kecil nangis. Nah, kira-kira siapa yang biasanya akan dimintai tolong untuk meredakan tangisnya? Apakah para bapak-bapak atau para ibu-ibu? Misalnya di situ ada bapak-bapak, ada ibu-ibu ya, karena kan ramai pada kumpul nih, ada anak nangis apa gitu. Terus si anaknya nggak mau diem nih, gitu kan? Nah biasanya minta tolong siapa? Oke, ibu-ibu, akhwat, oke ini udah ada pada yang jawab ya. Baik, terima kasih buat yang sudah menjawab ya. Jadi rata-rata ibu-ibu ya, sepakat ya. Baik, walaupun mungkin padahal dia kehilangan ayahnya ya. Jadi ceritanya dia berdua sama ayahnya ke mall dan kehilangan ayahnya, kesasar mungkin ya. Yang kesasar itu entah ayahnya yang masuk ke sebuah toko ataupun anaknya. Tapi justru walaupun dia begitu kita tanya, kenapa deh ayah saya hilang gitu kan, sambil nangis. Walaupun dia jawabnya ayah, tapi pada umumnya pada saat seperti itu biasanya yang dimintai tolong untuk meredakan tangisnya adalah ibu-ibu atau akhwat ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Kalau ada orang yang sakit, siapa biasanya yang akan dicari untuk membantu mengobatinya? Siapa nih yang dicari? Oke, Bu Cece dokter. Oke, baik. Mbak Arin dokter. Wah, Mbak Indi yang paling dicintai. Wah, beda sendiri ya. Terapis PFH. ya bisa. Oke, yang paling biasanya ya, yang paling umum ya. Oh, berarti kalau Mbak Indi yang udah biasa adalah yang dicintainya yang dicari ya, Mbak. Masya Allah. Ya, Mbak Fira dokter. Baik. Oke, baik. Rata-rata dokter ya. Ya, atau setidaknya orang-orang yang istilahnya punya kemampuan atau punya keahlian di bidang ya penyakit ya. Entah itu dokter, entah itu terapis, entah itu tabib ya. Biasanya seperti itu. Oh, Mbak Indi biasanya orang FI, Kang. Oh, Mbak Indi FI ya. Jadi mencari yang FI lagi. Baik. Ini berarti sudah belajar Stephen Hawking nih. Baik. Nah, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Kalau Anda punya pisau dan golok, mana yang akan digunakan untuk memotong daun bawang? Pisau, baik. Wah, ini udah pada jawab pisau. Kata Kak Ina golok. Langsung jawab aja, Mbak Ina. Ya, baik. Wah, rata-rata pisau ya. Berarti Mbak Ina punya pengalaman ya, memotong daun bawang pakai golok. Ya, jadi padahal sama-sama tajam ya. Kira-kira kalau pakai golok tetap bisa nggak sih pakai untuk motong daun bawang? Bisa ya sebetulnya. Hanya saja ya mungkin tadi lah nggak nyaman gitu ya karena kegedean. Terus dari segi estetika juga kayaknya malah nanti diketawain orang yang lihat gitu ya. Walaupun secara fungsi sama gitu ya. Baik. Nah, sudah cukup ya pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nantinya bayangan ya buat kawan-kawan. Nah, oke, kalau begitu saya ingin tanya, mengapa seperti itu? Kenapa ketika ada pohon tumbang ya, atau mungkin bukan hanya pohon tumbang ya, barang yang berat gitu ya, kenapa sih yang selalu dimintai itu ikhwan? Terus tadi misalnya ada anak kecil, padahal dia begitu kita tanya, kenapa deh? Saya kehilangan ayah saya.
padahal dia kehilangan ayahnya gitu. Sepantasnya kan mungkin kita akan nyari sosok laki-laki ya, bapak-bapak yang mudah-mudahan juga, karena kita mikirnya oh kalau anak ini mungkin dia lebih dekat ke sosok ayah daripada ke sosok ibu. Tapi yang kita cari adalah ibu-ibu ya atau akhwat. Lalu kemudian tadi misalnya ketika kita sakit atau orang di sekitar kita sakit, yang kita cari rata-rata adalah orang yang kita anggap bisa membantu menyembuhkan sakitnya. Dan bahkan kalau tadi kan di 3 pertanyaan yang pertama kita bicara tentang manusia ya. Bahkan di pertanyaan keempat saya menganalogikan benda mati. Di benda mati pun padahal golok itu sama-sama tajam, sama-sama bisa memotong daun bawang, tapi kok yang biasanya kita pilih itu pisau. Walaupun ibaratnya golok itu ada di depan mata kita juga, yang diambil adalah pisau untuk memotong daun bawang. Nah, mengapa? Silahkan dijawab di chat ya. Kira-kira apa nih pesannya? Mengapa sampai itu seolah-olah menjadi otomatis, sudah umum, dan seolah-olah kita tuh yakin bahwa apa yang tadi udah kita jawab yaitu yakin seyakin-yakinnya ya. Siapa yang dicari, siapa yang dipilih, siapa yang akan dimintai tolong, apa yang akan digunakan. Nah, kira-kira kenapa nih? Boleh? Silakan dijawab di chat ya. Oke, ini udah ada yang menjawab, pisau ringan, golok kegedean. Oke. Bisa ya, bisa. Secara umum, bukan salah satu pertanyaan. Jadi dari keempat pertanyaan itu kalau kita simpulkan, kenapa sih jawabannya seperti tadi gitu ya? Secara umum kok jawabannya seperti tadi. Walaupun ya tadi ya, mungkin ada yang pernah pengalaman ibu-ibu mindahin pohon tumbang, ada juga yang tadi contoh kayak anak nangis dicari seorang bapak-bapak, kemudian ada yang sakit malah yang dicari adalah dosen gitu ya. Kemudian ketika mau potong daun bawang di situ ada golok, ada pisau, dia pakai golok. Walaupun ada seperti itu, tapi sepertinya sudah kesepakatan umum ya. Yang dicari adalah yang sesuai dengan tadi jawaban-jawaban yang kawan-kawan berikan. Baik, Mbak Isti menjawab kodrati. Oke, sesuai kodratnya mungkin maksudnya begitu ya, Mbak Isti. Kemudian Mbak Cece karena pengalaman. Baik, Mbak Arin karena kebiasaan, Mbak Indi karena kebiasaan yang sudah lazim. Nah, oke. Apakah ini saya ingin tanya juga ya untuk yang tadi jawab pengalaman dan kebiasaan. Apakah jika memang itu kebiasaan, awalnya gimana sih? Kok sampai bisa jadi kebiasaan? Nah, kira-kira awalnya gimana sih? Kan kalau awalnya mungkin kayak tadi ada yang mindahin pohon, itu ibu-ibu. Kalau dulu dari awalnya yang mindahin itu kaum ibu-ibu, berarti kan kalau pakai prinsip kebiasaan, seharusnya di zaman sekarang pun sudah mafhum ya. Kalau ada pohon tumbang yang dipanggil, ibu-ibu sini ibu-ibu. Ini tolong ada pohon tumbang tolong pindahin dong. Ini bapak-bapaknya mau ngopi aja gitu misalnya. Oke. Mbak Cece ada yang dicontoh. Oke, kebanyakan orang melakukan hal yang sama sejak dulu, kita kopas saja. Baik. Oke, rata-rata jawabannya seperti itu ya, dan memang hal-hal seperti ini yang justru kita dalam keseharian sudah biasa, tapi terkadang kita justru kesulitan untuk menjawabnya ya. Baik, kalau boleh saya jawab ya. Nah, kira-kira jawabannya ini. Segala sesuatu itu diminta atau difungsikan sesuai amanah. Jadi kalau kita ibaratnya tarik ke zaman dulu gitu ya, walaupun tadi ada yang jawab, ada yang dicontoh, berarti kan harus ada contohnya. Kita tanya lagi, kenapa yang dicontoh ini melakukan itu? Terus aja akhirnya kan kita cari, telusuri secara kronologis, cari ke belakang.
sampai ketemulah di titik kita ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketika di surat Al-Baqarah di ayat 30 sudah disampaikan ya, bahwa Allah hendak mengutus Nabi Adam ya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Maka ketika Allah memutuskan untuk menjadikan Nabi Adam khalifah, pada saat itu sebetulnya Allah sedang memberikan amanah. Dan amanah ini banyak banget ya, bukan hanya dalam bentuk tugas-tugasnya Nabi Adam sebagai manusia, tetapi Allah juga membekali Nabi Adam dengan segala perbekalannya, baik perbekalan yang ada di dalam diri sendiri maupun perbekalan yang sudah disediakan oleh Allah di muka bumi. Ya, ada tumbuhan, ada air, ya, ada api dan lain-lain. Jadi itu semua amanah yang Allah berikan dari sejak zaman Nabi Adam, baik itu yang ada di dalam diri kita sendiri maupun yang ada di lingkungan sekitar kita, ya, di luar diri kita, itu semua adalah amanah. Dan ternyata Allah sudah menetapkan, mungkin tadi seperti yang disampaikan Mbak Isti ya, kodrati ya, ini memang sudah kodratnya, sudah kehendak Allah sudah menetapkan setiap segala sesuatu ada amanah masing-masing. Contoh, ini bukan manusia ya, contoh kita misalnya mau membakar sesuatu, itu kita akan menggunakan api atau menggunakan air. Mau membakar sesuatu, tentunya kita menggunakan api ya. Ya karena Allah sudah mengamanahkan urusan bakar-membakar itu ke api. Lalu akhirnya muncul pertanyaan lagi, kenapa sih Allah mengamanahkan urusan bakar-membakar ke api, urusan cuci-mencuci ke air? Nah, kalau kita bertanya seperti itu ya, maka jawabannya adalah memang Allah sudah memberikan ciri khas ya, atau potensi terhadap segala sesuatu yang Allah ciptakan. Jadi api itu memang sama Allah diberi genetika, ibaratnya ya, api itu diberi genetika untuk panas dan membakar. Genetikanya seperti itu. Mau sampai kapanpun api genetikanya seperti itu. Maka ketika api pun dibentuk dalam bentuk wujud lain, maka ciri khasnya tetap sama, bahwa api itu panas dan membakar. Misalnya api itu dibentuk sama Allah menjadi jin gitu ya. Kan jin tercipta dari api ya. Maka karakteristik kepribadiannya pun seperti itu. Senangnya membakar. Makanya bagi kawan-kawan nih yang ya punya teman yang suka membakar gitu ya, hati-hati ya. Kita ingatkan, jangan-jangan beliau ya sedang muncul ya genetika apinya, kira-kira begitu. Jadi setiap apa yang diciptakan oleh Allah, baik itu manusia maupun benda mati, itu semua sudah Allah tetapkan kodratnya, sudah Allah tetapkan potensinya, kekuatannya di mana, kemudian karakteristiknya seperti apa, genetikanya seperti apa, sehingga ketika kita akan menggunakan itu, akan digunakan ya, atau Allah ketika ingin memberikan amanah, itu Allah akan menyesuaikan sesuai dengan potensi yang sudah Allah tetapkan terhadap apa-apa yang telah Allah ciptakan. Dalam surat Quran Al-Isra ayat 84 disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul kullu ya'malu 'ala syakilatih. Setiap orang berbuat sesuai dengan syakilah masing-masing. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang
lebih benar jalannya. Nah, waktu saya pelajari di tafsir-tafsirnya tentang syakilah ini dan tentang makna yang saya kasih tanda bold ya, lebih benar jalannya, maka ada korelasi ya. Begitu saya baca tafsir-tafsirnya, ternyata ada korelasi yang sangat penting. Begitu kita berbuat sesuai dengan syakilah kita, maka yang dimaksud oleh Allah atau dalam Quran surat Al-Isra ayat 84 ini sebagai lebih benar jalannya, maka disitulah ketika orang atau manusia mengoptimalisasi diri. Kan bahasanya bukan yang paling benar jalannya, bukan begitu kan? Kalau yang paling benar, maka itu bisa jadi akan menjadi sebuah kewajiban untuk kita mengenal atau mengetahui syakilah kita. Tapi di sini bahasanya adalah lebih benar. Ya, artinya kalau lebih ada sesuatu yang dia artinya lebih baik dibandingkan kalau orang lain tidak menggunakan atau tidak berbuat sesuai dengan syakilah masing-masing. Nah, di sini ada petunjuk yang jelas dari Allah bahwa jika kita ingin dalam menjalankan hidup ini merasa lebih, nah lebih di sini artinya nanti kan akan meluas. Misalnya lebih mudah, lebih benar, lebih optimal. Nah, jika ingin seperti itu ya dalam kehidupan kita, maka salah satu pesan cinta Allah adalah berbuatlah sesuai dengan syakilah masing-masing. Nah, tapi pertanyaannya, Kang, syakilah itu apa sih, Kang? Gitu kan ya. Oke, kita ini ya, pelajari syakilah itu apa sih? Oke. Jadi kalau kita lihat di tafsir-tafsir ya, ini saya ambil dari beberapa tafsir yang populer ya. Yang pertama, syakilah itu adalah pembawaan atau kecenderungan. Ini saya ambil dari tafsirnya Kemenak. Dan ini yang paling umum ya, kalau kita baca terjemahan pun biasanya yang ditulis di situ pembawaan atau bawaan ya. Nah, tinggal nanti dicari tahu nih maksudnya pembawaan apa nih. Rata-rata yang dijelaskan di tafsir adalah bawaan diri ya, artinya memang sudah Allah telah tetapkan bahkan dari sejak zaman azali. Jadi bukan dari sejak lahir, tapi sejak zaman azali. Nah, petunjuknya ada di mana? Di Quran surat Al-Insan ayat 1 ya. Di situ disampaikan bahwa intinya kan manusia itu kalau di tafsir yang disampaikan oleh Abdul Qadir Jailani bahwa dari Quran surat Al-Insan ayat 1 itu intinya bahwa ternyata manusia itu karakteristiknya ya, ketetapannya ya, syakilahnya ini ya, kodratnya, syakilahnya, genetikanya itu sudah ditetapkan sejak ketika kehidupan ini belum ada sesuatu yang belum bisa disebut. Nah, sesuatu yang belum disebut itu segalanya, termasuk konsep ruang dan waktu. Jadi belum diciptakannya tempat, belum diciptakannya waktu, itu karakteristik manusia itu sudah Allah tetapkan, udah Allah install di dalam ruhnya. Itu menurut tafsir Quran surat Al-Insan ayat 1 ya, dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya kan terkadang ada orang yang bilang ya, wah ini mah memang bawaan lahir gitu kan ya. Ini mah memang bawaan lahir gitu kan. Sebetulnya ya bukan hanya bawaan lahir, bahkan sudah Allah tetapkan sejak zaman azali. Jadi tidak terkait dengan ruang dan waktu. Makanya mohon maaf bagi kawan-kawan yang mungkin pernah mendengar bahwa kalau mau tes Stephen itu pakai tanggal lahir, bisa nggak? Wallahu alam. Tapi yang pasti tanggal lahir itu berarti berkaitan dengan ruang dan waktu, tempat dan waktu. Misalnya yang lahir di tanggal yang sama, yang satu misalnya kalau di Bandung tuh atau di Jakarta itu ke Cirebon tuh deket ya. Kalau di Kalimantan tuh ada di Palangkaraya ke Banjarmasin, itu sama jaraknya dari Jakarta ke Cirebon, tapi itu dia beda waktu.
Si anaknya, jadi beda waktu 1 jam. Ceritanya ada anak lahir jam setengah 12 malam. Nah, dia cerita kepada temannya yang ada di Banjarmasin. Ini anak-anak saya udah lahir. Nah, terus begitu dihitung, wah ini anak saya tipenya ini. Terus kata orang yang di di Banjarmasin, ini anak saya tipenya itu, gitu kan. Nah, kok bisa beda padahal jaraknya sama, hanya berbeda waktu. Nah, maka itu adalah sesuatu yang dikhawatirkan masuknya ke nujum ya. Mudah-mudahan jika ada kawan-kawan yang nanti menemukan yang seperti itu, sebaiknya dihindari ya. Khawatirnya itu ibaratnya apa? Allah nggak ridho ya. Nah, jadi tidak terkait dengan ruang dan waktu karena ternyata sudah diciptakan sejak zaman azali. Nah, kemudian yang kedua, makna syakilah yang lain adalah tabiat, watak, kecerdasan. Ini juga tafsir yang diambil dari Kemenak juga ya. Kemudian berikutnya syakilah ini jalan. Ini dari tafsirnya Al-Muyassar dan Al-Misbah. Kemudian yang terakhir, syakilah ini adalah keahlian masing-masing. Ini dari tafsir yang paling populer ya, dari Ibnu Katsir, yang memang diungkapkan dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Katsir sendiri mengambil dari pendapatnya Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas ini siapanya Nabi, kawan-kawan? Ayo, siapanya Nabi? Nah, jadi Ibnu Katsir ini juga mengambil dari atau mengutip dari pendapatnya Ibnu Abbas. Nah, apa yang kawan-kawan dapat nih dari keempat tafsir ini? Rata-rata polanya sama ya. Artinya bahwa intinya syakilah ini adalah segala sesuatu yang sudah Allah amanahkan ada dalam diri manusia. Nah, jadi sekali lagi berkaitan dengan yang tadi di slide sebelumnya bahwa segala sesuatu itu Allah ciptakan dan Allah tentukan. Bahkan segala sesuatu itu difungsikan, dipilih sesuai dengan amanah masing-masing. Nah, maka ini korelasinya akhirnya ketemu nih. Bahwa dari awal Allah itu memberikan amanah berupa syakilah. Nah, kemudian dengan syakilah ini, walaupun kita belum pernah mempelajari tentang syakilah, atau mungkin bagi kawan-kawan ada yang baru belajar hari ini, ternyata tanpa kita sadari dari dulu, ya, syakilah inilah yang membentuk pembawaan diri kita, kecenderungan diri kita, jalan kita, keahlian masing-masing kita, sehingga akhirnya tadi tuh orang-orang mungkin tadi ada yang menjawab mencontoh segala macam, ya kalau kita tanya lagi ya dia juga mencontoh siapa, yang nggak ada yang dicontoh. Dan kalau kita tarik di awalnya ya dari Nabi Adam, ya memang Nabi Adam udah dikasih pembawaan seperti itu. Misalnya bahwa yang memimpin itu lebih pas laki-laki dibanding perempuan, gitu ya. Bukan berarti nggak boleh, ya. Makanya tadi bahasa di Quran surat Al-Isra 84 itu lebih benar, ya, bukan paling tepat atau paling benar. Nah, tapi di situ justru menjadi sebuah isyarat kalau misalnya hidup kita ingin lebih ya, lebih mudah, lebih bahagia, lebih nyaman, maka yang paling dianjurkan adalah berbuat sesuai dengan syakilahnya. Nah, oke. Mudah-mudahan sudah terjawab ya, dengan dari mulai tadi pertanyaan, ya korelasinya, kemudian dengan amanah yang Allah berikan dan sebagainya. Nah, apa pesan cintanya? Boleh nih, biar bukan saya terus yang ngomong nih, jadi silakan kita berinteraksi lagi di chat ya. Kira-kira apa nih pesan cintanya? Silakan boleh dijawab di chat ya. Bahwa Allah memberikan syakilah, kemudian tadi kita sudah mengetahui ya arti dan makna dari syakilah itu sendiri ya. Nah, dari situ ya, dari makna-makna syakilah itu, nah saya ingin tanya nih, apa pesan cintanya? Silakan dijawab di chat. Oke, Mbak Indi, biar kita bisa manfaat buat orang lain. Baik ya, jadi biar bisa lebih bermanfaat buat orang lain ya.
Maka disitulah, silakan yang lain sambil masih jawab ya. Maka disitulah ketika kita dengan syakilah kita bisa lebih bermanfaat, nah maka tadi tuh korelasi dengan yang disampaikan di Quran surat Al-Isra 84. Bentuk lain dari lebih benar jalannya di sini antara lain ketika kita bisa lebih bermanfaat, gitu kan ya. Beda orang yang diam saja ya, tidak memberikan manfaat dengan orang yang memberikan manfaat. Lalu beda juga orang yang sama-sama memberikan manfaat ya, tetapi yang satu memberikan manfaatnya dengan cara menggunakan potensi diri terbaiknya, yang satu lagi bermanfaat untuk orang lain, tetapi ya ibaratnya seadanya ala kadarnya gitu ya. Maka value-nya juga akan beda ya. Nilainya, marwahnya itu beda ya. Itu ibarat seperti orang yang berbuat sesuatu dengan ilmu dan tanpa ilmu. Dua-duanya dapat pahala. Tapi orang yang berbuat sesuatu itu dengan ilmu, itu selain pahala, dia dapat value ya. Dapat keberkahan yang lebih besar. Nah, itu yang dimaksud tadi, lebih benar jalannya. Oke, Mbak Isti, more impact ya. Mbak Darmawati, supaya bisa niat berbuat baik. Oke. Ya, more impact ya. Jadi ya sesuai dengan apa yang sering disampaikan ya di PPA ataupun di EOA ya, bahwa dalam hidup itu juga kita perlu menjadi seseorang yang memang more impact ya, punya dampak lebih. Semua orang punya dampak ya, semua orang bisa bermanfaat, bisa bersedekah, bisa berbuat sesuatu, tapi nanti ada penilaian khusus di Allah ya, mana yang more impact, mana yang enggak gitu. Baik, nah terima kasih ya buat yang sudah menjawab. Semoga Allah memberikan pahala yang baik ya bagi kawan-kawan yang ikut tadi berbagi ya. Kemudian, nah ini ya saya sampaikan ya. Apa pesan cintanya? Nah, bahwa syakilah makanat adalah sebagian dari banyak hal yang telah Allah anugerahkan pada diri manusia yang merupakan amanah yang wajib disyukuri, dijaga, dilatih, dijalankan, dan dioptimalkan. Jadi bukan hanya disyukuri ya, tetapi juga dijaga baik-baik dan dilatih malah gitu ya, dikembangkan, dioptimalkan. Lalu juga dijalankan dan dioptimalkan agar hidup lebih mudah dan bahagia. La'alakum tuflihun. Nah, kalau tadi kok ada makanat itu apa, Kang? Nah, jadi selain di Quran surat Al-Isra ayat 84, ternyata di Al-Quran juga diisyaratkan, disebutkan 5 kali dalam Al-Quran ada namanya makanah. Makanah ini menurut tafsir Profesor Muhammad Al-Hamshi adalah ujung kemampuan terbaik manusia. Jadi ujung-ujungnya balik lagi ke potensi diri yang sudah Allah amanahkan ke dalam diri manusia. Ya, itu nanti makanah ini ada 5 ya disebutkan di Quran. Salah satunya di Quran surat di Hud ya, di Hud 121, kemudian di Az-Zumar 39 ya. Nah, nanti insya Allah saya kirimkan ya untuk ayat-ayatnya, atau nanti bisa kawan-kawan pelajari di kelas PPA for Personality lebih dalam. Nah, jadi syakilah dan makanat itu pesan cintanya adalah Allah telah menganugerahkan pada diri manusia yang merupakan amanah. Jadi pesan cintanya adalah yaitu amanah yang wajib kita jalankan. Kenapa sih Kang? Biar hidup lebih mudah dan bahagia. La'alakum tuflihun. La'alakum tuflihun itu artinya kan supaya kamu beruntung ya, atau supaya kamu bahagia. Nah, itu ternyata disebutkan ya di Quran surat Al-Mu'minun ayat 8 ya. Seperti apa? Waladinahum li'amanati mu'adihim ra'un. Jadi berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang menjalankan amanah dan janjinya. Nah, di situ juga menjalankan amanahnya. Jadi amanah di sini bukan hanya amanah dalam bentuk tugas, misalnya kita bekerja di suatu tempat ya, atau kawan-kawan beraktivitas berkegiatan di Solo Raya ya, di Awa Center Solo Raya, punya peran masing-masing, lalu sama
sama pemimpin kawan-kawan dikasih tugas gitu ya, kamu bagian ini ya, bagian ini ya. Nah itu memang amanah juga, tapi amanah itu kan sangat luas, bukan hanya sesuatu yang berbentuk tugas, tapi juga sesuatu yang Allah berikan dalam diri manusia. Nah jadi sudah diisyaratkan di Quran surat Al-Mu'minun ayat 8, kan ayat pertamanya begitu ya. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin. Nah, yang mukmin tuh yang kayak gimana? Ciri-cirinya disebutkan di situ di Quran surat Al-Mu'minun ya, dari ayat 1 ya sampai 11 atau 14 saya lupa lagi ya. Nah, pokoknya di ayat-ayat pertama itu dijelaskan. Mukminin itu seperti apa sih? Indikator-indikatornya salah satunya adalah seseorang yang menjalankan amanahnya. Jadi ketika kita diberi amanah oleh Allah berupa potensi diri, maka insya Allah hidup lebih mudah dan bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan berikutnya syakilah dan makanat adalah terwujud dalam bentuk potensi diri. Nah itu pesan cintanya ya. Nah bicara soal potensi diri nih, berarti ya sesuai dengan materi kita malam ini, ada pertanyaan nih. Oke, lalu bagaimana nih meraih ridho Allah lewat optimalisasi potensi diri? Ya, walaupun tadi sebetulnya sudah secara tidak langsung terjawab ya, artinya dengan kita melaksanakan perintah yang Allah berikan di Quran ya, bahwa kita tuh perlu menjalankan sesuai dengan syakilah, berbuatlah sesuai makanan, i'malu ala makanatikum gitu ya. Kemudian di Quran surat Al-Mu'minun bahwa mukmin itu adalah orang yang menjalankan amanahnya. Dari situ sebetulnya sudah secara nggak langsung sudah terjawab ya. Artinya dengan kita menjalankan amanah Allah, mensyukurinya, maka insya Allah ya Allah akan ridho sama kita. Itu secara sederhananya. Tapi kalau kita ingin gali lebih dalam lagi, gimana sih ya meraih ridho Allah lewat optimalisasi potensi diri? Maka pertama, yakini bahwa potensi diri adalah salah satu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu minimal ini modal awal lah ya, modal awal. Kita kan belum tahu nih potensi diri kita tuh seperti apa aja nih gitu ya. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu di sini ya, ada juga yang belum. Nah, tapi setidaknya yakini ya, yakini bahwa potensi diri adalah salah satu amanah dari Allah. Kalau sudah yakin bagaimana? Nah, karena sudah yakin, akhirnya kita ingin tahu dong. Karena meyakini itu bukan hanya meyakini dalam hati, tapi juga mempelajarinya dengan pengetahuan, ya, dengan akal. Maka lalu kenali. Nah, lalu setelah kenali apa? Jalani, ya. Jadi pertama adalah yakini, kemudian setelah meyakini, berikutnya adalah tentu saja mengenalinya, seperti apa potensi diri kita. Karena kalau kita nggak mengenali, ya sulit juga ya. Bagaimana kita mau menjalankannya? Agak bingung nih. Malah kalau kita tanya sendiri, ditanya aja sama orang lain, kelebihan kamu apa sih? Bingung juga gitu ya. Tapi ketika kita ditanya kelemahan kamu apa, itu rata-rata banyak yang bisa menjawab ya. Ini saya beberapa kali ketika ngisi kelas, coba sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda. Itu rata-rata orang lebih banyak mengenal kekurangannya. Satu sisi itu ada hikmahnya ya, artinya dalam konteks bahwa dia menyadari apa yang kelemahan dia di mana, kemudian itu yang dia waspadai. Tapi satu sisi itu bahaya juga gitu ya. Orang lebih mengenali kekurangannya dibanding kelebihan. Karena Allah lebih banyak di Al-Quran itu mengisyaratkan ya untuk lebih berfokus kepada karunia Allah, kelebihan-kelebihan Allah. Nah, bagi yang banyak menjawab lebih banyak kelemahannya dibanding kelebihan, nah perlu waspada nih ya, perlu hati-hati. Jangan-jangan selama ini kita kurang banyak bersyukur sama Allah. Jangan-jangan selama ini kita nggak banyak mengenal karunia-karunia Allah.
ya. Jadi walaupun di satu sisi itu bagus ya dalam konteks untuk mewaspadai atau sadar diri ya, dalam konteks muhasabah, tapi satu sisi hati-hati ya. Jangan sampai dengan hal seperti itu kemudian Allah nggak ridho karena kita nggak ada keinginan atau kemauan ya untuk mengenali karunia Allah apa saja sih di dalam diri kita. Ya. Nah kemudian ya tadi setelah mengenali maka jalani. Sebetulnya kalau urusan menjalani itu ya bahasa sederhananya gampang lah ya. Gampang di sini dalam arti kalau sudah ada sudah kita kenal, kalau kita sudah mengenali maka akan mudah ya. Maka akan mudah untuk menjalaninya. Nah, gimana nih cara mengenalinya? Oke. Ini bagian yang mungkin lebih seru nih mengenali di sini ya. Untuk mengenali potensi diri banyak banget caranya. Jadi jangan sampai kita ada alasan, wah Kang gimana saya bingung cara mengenali diri. Wah banyak sekali alatnya, banyak sekali toolsnya. Di dunia psikologi banyak banget ya tools-tools assessment. Dari mulai yang gratisan sampai yang berbayar gitu ya. Atau kita nanya ke orang sekitar, atau kita nanya ke orang tua kita, atau kita nanya ke guru kita gitu ya. Banyak banget sebetulnya caranya. Ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan lewat kesempatan ini adalah bagaimana mengenali potensi diri kita menggunakan tools atau pemodelan yang namanya Stephen. Nah, kenapa Stephen sih, Kang? Ya, sesuai dengan tagline-nya itu ya, di Stephen ini genetic intelligence, kecerdasan genetika. Nah, tadi saya sudah bahas di awal ya, bahwa Allah ternyata segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, baik makhluk hidup maupun benda mati, itu sudah Allah tetapkan genetikanya. Jadi kalau kita bicara, kenapa saya lebih menggunakan tools Stephen dalam mempelajari potensi diri, karena kalau di kawan-kawan perlu tahu ya, bahwa di dunia psikologi itu ya ada dua jalur ya. Ada nature, ada nurture. Nature itu percaya bahwa Allah telah menetapkan karakteristik kepribadian kita. Sementara kalau nurture itu adalah kita percaya bahwa segala sesuatu itu dibentuk oleh lingkungan. Mana yang paling betul? Dua-duanya sama-sama betul. Jadi Allah sudah memberikan nature-nya kita apa, sementara dalam perjalanan kehidupan kita, kita pun banyak ya menerima ajaran, menerima pendidikan, sehingga terbentuklah diri kita yang seutuhnya. Dan bahkan yang nurture itu persentasenya kalau pakai hukum Pareto itu 80%. Sementara kalau genetik itu cuma 20%. Tapi kalau menurut hukum Pareto justru yang 20% itu menentukan yang 80%. Artinya kalau kita tahu yang genetika kita, yang 20% itu apa, maka nanti yang 80% lingkungannya tinggal kita sesuaikan dengan genetika kita. Sehingga disitulah justru seni mempermudah hidupnya. Contohnya begini, ya tadilah ya, ketika ada golok, ada pisau. Genetikanya, secara genetika ketajaman, dua-duanya adalah benda tajam dan bisa dipakai untuk memotong secara genetika ketajaman. Tetapi dalam konteks mengoptimalkan, maka akan dicari indikator-indikator genetika yang lebih banyak. Misalnya, ketika mau motong daun bawang, secara prinsip maupun secara estetika, ya genetika prinsip dan genetika estetikanya itu lebih kena pakai pisau untuk daun bawang. Beda lagi kalau untuk kayu misalnya ya, itu dengan golok. Nah, karena genetikanya, karena untuk memotong sesuatu yang lebih keras ya, lebih berat, maka gunakanlah golok. Kalau pakai pisau bisa aja sih, tapi lama. Nah, dari situlah kita bisa membaca bahwa segala sesuatu itu, genetika itu justru Allah anugerahkan ke dalam ciptaan-ciptaannya untuk dijalankan sesuai fungsinya dan justru untuk mempermudah. Untuk mempermudah, baik secara mudah secara teknis maupun secara estetika. Begitu. Makanya tadi lah dibalik lagi ya di Quran surat Al-Isra ayat 84,
lebih benar jalannya. Jadi lebih pas, lebih tepat, lebih optimal. Nah, maka kalau kita sudah tahu genetika diri kita, kita tinggal sesuaikan ya lingkungan kita sesuai dengan genetikanya. Jadi kalau sudah ketahuan, oh ini genetikanya seperti ini, maka kita bisa atur ya, atau kita bisa intervensi, bahkan misalnya untuk nanti penanganan di parenting ke anak-anak kita, atau perencanaan masa depan anak gitu ya. Karena dari kita udah tahu genetika si anak di sini, jalurnya di situ, syakilahnya di situ, maka kita berikan jalan yang lebih pas untuk anak kita. Contohnya seperti itu. Nah, jadi balik lagi bahwa di dunia psikologi ada nurture, ada nature, ada faktor yang bisa diidentifikasi karena bentukan lingkungan, itu namanya jadinya behavior atau perilaku. Nama alat tesnya biasanya dinamakan psikometrik. Kalau untuk mengecek genetik itu biasanya dinamakan biometrik. Biometrik itu bisa pakai tes DNA, tes retina, tes sidik jari gitu ya. Nah, itu biometrik. Kalau psikometrik itu biasanya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, atau istilah dalam bidang psikologi itu paper and pencil test. Artinya menggunakan kertas dan pensil. Maksudnya adalah ya mengisi pertanyaan, walaupun sebetulnya prakteknya saat ini bisa pakai online gitu ya. Jadi nggak pakai kertas, nggak pakai pulpen, tapi pakai kuesioner. Nah, tetap diistilahkan itu psikometrik. Nah, biasanya yang diketahui dari psikometrik itu adalah perilaku behavior yang dimana ya tadi 80% banyak atau lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan. Makanya besar banget pengaruh dari lingkungan untuk mempengaruhi seseorang dari segi behavior. Tetapi dari segi genetik, walaupun lingkungannya menempanya seperti apa, genetik itu nggak akan pernah berubah. Justru jadi tadi kenapa saya lebih memilih Stephen, karena Stephen ini genetic intelligence. Jadi nggak akan pernah berubah hasilnya. Karena genetik. Kalau hasil dari psikometrik, ya mungkin yang dilakukan oleh tools-tools yang lain, itu boleh-boleh saja. Itu paling pas ketika kita ingin mengetahui kepribadian kita saat ini dalam jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang seumur hidup kita itu akan sulit karena begitu nanti kita berubah lingkungan kita, begitu kita tes lagi ya pakai psikometrik, hasilnya kecenderungannya berubah. Saya sudah nyoba berapa kali tes psikometrik ya dalam jangka waktu tertentu, dalam perubahan lingkungan tertentu, hasilnya berubah gitu. Nah, jadi itulah kenapa saya lebih merekomendasikan Stephen ya. Karena Stephen ini lewat sidik jari, biometrik, mencari faktor genetik. Kalau faktor genetik salah satu cirinya adalah kita bicara sesuatu yang Allah anugerahkan di dalam tubuh berupa organ nyata. Kalau psikometrik kan persepsi ya. Kita menjawab pertanyaan itu persepsi, sesuatu yang enggak ada organnya lah, kira-kira begitu. Tapi kalau kita mau ngecek nih, kenapa Mbak Indi sebagai orang feeling, kok orang feeling tuh kayak gitu ya, misalnya perasa banget, baper gitu. Nah, kita bisa tahu bahwa orang feeling itu otak yang paling optimalnya adalah otak limbik kanan. Nah, otak limbik kanan itu ternyata di limbik kanan itu banyak kan ada fungsi-fungsi otaknya. Nah, di limbik kanan itu ada namanya fungsi emosi, jadi pengatur emosi. Justru disitulah kemudian orang feeling ini ya tadi banyak merasa gitu ya, apa-apa dikit-dikit baper. Tapi satu sisi justru karena dia tingkat perasaannya tinggi, sebetulnya dia empatinya tinggi ya. Sebetulnya dia kalau udah sayang sama orang tuh sayang banget ya, deket banget gitu. Nah, jadi kalau kita mau ngecek kenapa sih orang ini berkepribadian begitu, kita bisa bongkar genetikanya, kita bisa bongkar organnya. Jadi organnya ada. Ya, beda dengan hasil dari psikometrik yang ya kalau kita tanya ini asal sumbernya dari mana, dia bisa kepribadian gitu. Ya, tentu saja jawabannya adalah yang tadi ya, berbagai faktor ya, lingkungan yang lebih banyak. Ini karena dia dibentuk atau diajarkan seperti ini gitu. Tapi itu sesuatu yang tidak terlihat ya. Nah, biasanya ciri khas yang genetik itu adalah dia harus berbicara sesuatu yang memang ada sumbernya, dan sumbernya itu berupa fisik ya, terlihat fisik, ada organnya. Nah, itu ya. Kemudian wah, ini langsung loncat slide-nya. Nah, kita coba ya kenali secara umum ya satu persatu. Ini ada S, ada T, ada I, ada F, ada I.
Ini harusnya in ya, bukan i. Jadi STIF, in. Disingkat jadi Stephen. Jadi nama Stephen itu singkatan dari 5 tipe yang memang sesuai dengan 5 belahan otak yang ada di dalam diri manusia, atau sesuai dengan 4 DNA dan 1 RNA. Jadi total ada 5. Oke. Nah, kita lihat nih, orang sensing itu kayak gimana sih? Nah, oke, tadi orang sensing siapa aja di sini? Boleh chat. Tadi ada Mas Hanung ya. Nah, tapi kita nanti di malam ini nggak bicara introvert extrovertnya ya. Mohon izin. Jadi cukup yang mesin kecerdasannya saja yang 5. Oh, ada Mbak Is juga sensing ya. Oke. Nah, sensing ini ya gambarannya kayak gimana sih? Nah, minimal ingatlah 3 kata kunci ini ya buat para sensing. Silakan minimal ingat 3 kata kunci ini. Yang belum tes gimana nih Kang? Saya belum tahu tipenya apa ya. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat silakan ya untuk tes Stephen ya. Atau nanti bisa kalau misalnya di Solo belum ada promotor Stephen, boleh nanti infokan ke saya, nanti saya coba cari solusinya berupa nanti akan dicarikan petugas terdekat ya yang ada di Solo. Baik, yang pertama adalah kata kuncinya indrawi. Sense, dari bahasa Inggris ya, sense itu indra, makanya dinamakan sensing. Jadi sensing itu bukan orang yang sensi gitu ya. Ih, kamu orangnya sensi. Bukan. Kalau sensi di situ kan maksudnya berarti sensitif ya. Itu justru lebih tepatnya orang feeling ya mungkin ya. Kalau sensi gitu ya. Gampang artinya kan sensi itu sensitif ya, gampang tersinggung. Nah, tapi maksud di sini sensing itu orang yang mengindra, orang yang dalam kesehariannya lebih banyak menggunakan sense-nya, panca inderanya. Maka akhirnya karena dia lebih banyak menggunakan panca inderanya, orangnya konkret. Apa-apa butuh contoh dulu. Ya, makanya kalau disuruh berkreativitas tidak mudah bagi orang sensing ini karena dia harus ada contoh dulu nih, kayak gimana sih? Oh, bikin kayak gitu. Oh, oke. Nah, dia baru kebayang. Terus dia akhirnya nuntut bukti karena inginnya konkret kan. Makanya kepada orang sensing, kepada anak sensing, jangan banyak-banyak ngasih atau ngobrol janji kata-kata. Ya, aku akan setia padamu. Kalau terus jawab orang sensing, coba buktikan. Nah, itu ya biasanya seperti itu. Kalau kita ngomong sesuatu ke anak sensing, nanti nak nanti mama akan belikan sepeda buat kamu kalau kamu nanti ranking 1 ya, ke anak sensing. Oke, siap mah. Wah, orang sensing langsung semangat tuh. Nah, 10 tahun kemudian ceritanya si mamahnya belum ngasih dia sepeda. Ya, itu dia masih ingat karena itu tadi yang nomor 3 tuh. Selain indrawinya kuat, memorinya juga bagus. Wah, makanya ya ke sensing ini jangan obrol janji, tapi memang kita ngasih bukti. Jangan PHP ya. Nah, kemudian yang kedua adalah motorik. Motoriknya aktif banget Bapak Ibu. Jadi kalau ketemu orang sensing nggak mau diem gitu ya, ada anak sensing tuh nggak mau diem, ada guru marahin terus anak sensing yang dia lagi nerangin, dia malah lari-lari atau ngusilin temennya. Ya kalau dia belum tahu anak itu sensing, dia malah stres sendiri gitu ya. Kamu diam. Terus si anak sensing dibikin diam ya gimana ya? Nggak mudah bagi dia karena motoriknya aktif terus secara otomatis, secara genetik. Kayaknya saya punya ponakan orang sensing dulu sama mamahnya. Kamu kalau lagi belajar tuh diem dong. Begitu dia diem, ilmu itu susah masuk jadinya. Kecerdasannya jadi agak ini ya terhambat lah katakan. Tapi terus kemudian saya bilang, orang sensing kalau emang mau belajar nggak apa-apa dia sambil guling-guling, mau sambil mondar-mandir kayak setrikaan gitu ya, atau bahkan sebelum belajar dia mau main-main dulu sampai keringetan, itu justru bagus. Kecerdasannya nanti akan lebih lancar, makanya ilmu akan lebih cepat masuk kalau orang sensing ini banyak kegiatan learning by doing-nya. Makanya kalau punya anak sensing ya jangan disekolahkan. Kalau bisa ya jangan disekolahkan yang terlalu akademik. Begitu masuk kelas
ya kata KM-nya. Begitu guru masuk, ya berdiri, ucapkan salam, duduk, sikap di meja, gini aja sampai nanti istirahat. Itu orang sensing stres. Kan lebih bagus kalau sekolah, misalnya di sekolah alam, yang banyak kegiatan-kegiatan yang learning by doing gitu ya. Gitu. Terlebih ya tantangan banget punya anak sensing di masa pandemi, karena anak sensing ini kan akhirnya belajar di rumah. Yang biasanya dia seenggaknya ke sekolah pun dia seenggaknya ada kegiatan pergi gitu ya, keluar. Ini orang sensing suruh diam di rumah terus, wah ini akhirnya kalau enggak dianya stres, kedua justru dia malah makin menjadi itu karena dia energi yang biasanya diwadahi di luar dia tidak terwadahi. Artinya di rumahnya itu apa-apa dibelatakin gitu ya, barang-barang apa, terus dia nggak mau diem gitu ya kayak gitulah ya. Nah tapi kalau kita sudah mengenal seperti apa, insya Allah nanti penanganannya pun tahu ya. Yang ketiga adalah kekuatannya di memori. Dia yang ingatan jangka panjangnya bagus, jago menghafal, dan suka mengabadikan momen ya. Makanya senang selfie, senang nyatet, senang moto-moto gitu ya. Kira-kira begitu ya. Ini pada umumnya kecenderungannya seperti itu. Kang, saya kok nggak kayak gitu, atau ada orang sensing yang nggak kayak gitu. Nah nanti itu pembahasannya lebih panjang lebar lagi, insya Allah nanti di kelas PPA for Personality akan dibahas lebih dalam ya. Ini hanya untuk kita tadi mengenali saja dulu ya. Tadi kan yakini, kenali, dan jalani. Maka ini kita lagi mencoba mengenali dulu. Bahkan bagi teman-teman nih yang belum tes Stephen, seenggaknya punya gambaran nantinya ya. Oh sensing tuh begitu ya, gitu ya. Oh thinking tuh begitu ya. Oke, kita lanjut ke orang thinking. Siapa aja di sini yang thinking? Silakan acungkan tangan atau ngechat. Nah ini bagi orang thinking ini 3 kata kuncinya adalah yang pertama berpikir sesuai dengan namanya ya, thinking. Ya berpikir. Kayaknya orangnya mikir terus ya. Mbak lagi apa sih? Lagi mikir. Mikirin apa? Ya itu. Kok ada tisu di lantai banyak banget ya, berceceran. Gitu. Sampai hal-hal sekecil apapun dia pikirin gitu. Dia pertanyakan, ini kok bisa gitu ya? Ini kok dari mana ya? Perasaan tadi nggak begitu deh. Gitu. Ya artinya dia lebih banyak menggunakan kemampuan berpikirnya. Dan kalau tadi sensing lebih banyak kemampuan indrawinya, thinking ini lebih banyak kemampuan berpikirnya yang lebih digunakan. Ya, sehingga dia analitis, menalar, banyak bertanya, banyak berpikir gitu ya, banyak menganalisa. Nah, kemudian kedua dia kekuatannya di teknis. Sehingga dia cara bekerjanya itu tersistem, sesuai dengan aturan. Ya, sesuai dengan manajemennya dan terstruktur. Gitu ya. Jadi ini dulu baru abis ini kerjain ini gitu kan. Jadi dia punya sistem sendiri. Dan inginnya itu orang lain itu bekerja sesuai sistem juga gitu ya. Mbak Ina, ini kayak gitu enggak ya? Maksudnya ketika mengorganize orang-orang, mengorganize sesuatu itu kelihatan tuh tersistem, apa-apa mesti terstruktur ya, mesti by data ya, technical banget lah orangnya, teknis banget gitu ya. Kadang-kadang begitu akhirnya orang tuh pinginnya lebih agak dibebasin dikit gitu ya, ya udahlah lebih berimprovisasi deh atau agak berkreativitas dikit. Kata orang tinggi, enggak, pokoknya ini sesuai harus kayak gini, nanti kalau nggak kayak gini salah gitu ya. Kayak gitu. Pernah ada karyawan ya yang atasannya itu thinking ya. Karyawan ini suatu pagi dia tiba-tiba nggak masuk kantor sampai ya seharian gitu. Kemudian ya dia nggak ngabarin ke atasannya, ya nggak izin, lupa karena saking paniknya. Kenapa panik? Karena pas mau berangkat kerja ibunya jatuh di kamar mandi, kemudian dia bawa ke rumah sakit gitu kan, jagain ibunya sampai malam. Alhamdulillah malamnya udah baikan. Nah besoknya dia kan masuk kerja, datanglah nih atasan yang thinking ini, kamu kenapa kemarin nggak masuk kerja? Ya Pak, maaf kemarin saya panik. Kenapa? Ibu saya masuk rumah sakit begini Pak. Nggak bisa gitu dong, ini kan ada aturannya, kamu harus tetap ngasih tahu kantor ya, jadi teknis banget. Yang dia prioritaskan adalah tegaknya aturan, tegaknya sistem.
Beda kalau misalnya seandainya katakanlah atasannya orang feeling, begitu si bawahannya cerita, ya ibu saya pagi-pagi waktu saya mau berangkat kantor jatuh di rumah sakit Pak. Oh, wah terus sekarang gimana nih keadaannya? Dia langsung feeling duluan nih yang muncul, iba duluan yang muncul. Nah, baru nanti setelah itu beres dia berempati, baru tetap karena dia sebagai atasan, barulah di belakang belakangan baru dia bilang, tapi walaupun begitu kamu lain kali tetap ya sesuai aturan perusahaan ya. Jadi aturannya agak belakangan. Feeling yang penting dia iba dulu, yang penting orang enak dulu. Nah, baru urusan aturan oke lah nanti. Kalau thinking dia lebih berharap bahwa aturan itu lebih baik tegakkan dulu sistem, tegakkan dulu soal nanti enak nggak enaknya nanti itu urusan belakangan bisa diatur kira-kira gitu ya. Kemudian dia thinking ini kalkulatif ya, orangnya tuh selalu apa-apa diperhitungkan. Tapi bukan hitungan ya, kadang-kadang hitungan itu selalu orang artikan dengan uang ya. Ah kamu gitu-gitu aja hitungan. Nah bukan ya, maksudnya bukan ke arah situ, tapi segala sesuatu tuh diperhitungkan segalanya ya. Terencana, tepat waktu, tegas ya, menilai secara objektif, kritis, dan adil ya. Nah, ada thinking ya, biasanya di perempuan yang enggak terlalu kayak gini. Nah, kenapa? Nah, nanti kalau di kelas PFP ada namanya strata genetik. Ya, strata genetik itu nanti yang paling tinggi adalah gender. Nah, bisa jadi kalau di perempuan thinking ya enggak gini-gini banget lah gitu, karena dia perempuan, tetap ada rasa empatinya gitu ya, dan sebagainya. Oke, berikutnya orang intuiting. Ini mudah-mudahan waktunya masih ada ya, tinggal beberapa slide lagi. Intuiting ini 3 kata kuncinya adalah yang pertama intuisi ya. Makanya dinamakan orang intuiting karena intuisinya bagus. Intuisi itu apa sih Kang? Nah, intuisi itu ada yang bilang diartikan suara hati. Ada yang lebih populer itu intuisi itu indera keenam. Tapi masalahnya kalau di Indonesia indera keenam itu diartikannya orang yang bisa melihat makhluk gaib atau orang yang bisa membaca masa depan gitu ya. Walaupun memang secara teknisnya itu enggak salah-salah banget sih ya. Karena mungkin di sini siapa aja nih orang intuiting ya. Bisa jadi orang intuiting ini punya pengalaman dalam hidupnya ya dari segi apa, atau punya pengalaman dia mungkin dia pernah melihat makhluk halus gitu ya. Terus dia bisa memprediksi masa depan dalam arti secara bukan meramal ya. Meramal itu beda lagi konsepnya. Kalau memprediksi, karena semua manusia itu diberi kemampuan oleh Allah, punya kemampuan memprediksi. Tapi kadarnya beda-beda. Kalau di intuiting, kadarnya lebih kuat. Makanya kalau ada orang intuiting, ditanya sama orang thinking, ini kira-kira tren bisnis tahun 2021 gimana ya? Ya kalau menurut saya begini, dia memprediksi. Oh, kamu berdasarkan apa? Kalau thinking kan berdasarkan data ya, harus berdasarkan data. Oh, kamu kata siapa? Berdasarkan apa? Gitu kan. Ya, pokoknya lihat aja lah, kata orang yang thinking kayak gitu. Begitu dijajaki tahun 2021 betul gitu ya. Karena kenapa dia bisa memprediksi? Jadi bedanya prediksi dengan ramalan itu apa? Prediksi itu dia membaca pola. Dia membaca pola tren yang sebelumnya udah ada, maka dia dari situ dia mempelajari cara kerja otaknya itu kan mensintesa. Nah, dari hasil sintesa itulah muncul yang namanya prediksi. Maka nanti kalau polanya begini, maka nanti begitu. Nah, itu namanya memprediksi. Intuiting itu memang ya punya kemampuan seperti itu, ya. Tinggal ada yang udah terlatih, ya, ada yang udah optimal, ada yang udah kuat banget, ada yang enggak. Tapi kalau tadi, ya, intuiting ini makanya salah satu yang perlu diwaspadai adalah dia punya potensi untuk bisa melihat dunia astral. Nah, ini bahaya. Hati-hati ya. Jangan sampai masuk ke indigo. Artinya ini perlu diruqyah nanti kalau ada intuiting yang kayak gitu. Karena memang di antara semua tipe ini yang paling berpeluang karena ininya lebih kuat. Ya. Nah, itu salah satu yang perlu diwaspadai ya. Tapi di sisi lain indera keenamnya ini, intuisinya ini membuat dia pandai menemukan pola. Cerdas. Makanya ada anak intuiting yang kelihatannya tuh ketika baca buku gini aja. Nggak detail kayak sensing per kata dibaca gitu ya. Bahkan
kata pengantarnya juga dibaca gitu ya. Sensing gitu nggak ya? Kata pengantarnya juga sampai dibaca detail dari awal gitu. Kalau intuiting yang penting-pentingnya aja, atau dia baca daftar isi atau baca sinopsis, dia udah nangkep polanya apa, nah maka dia nanti akan lari ke bab mana yang dia akan cari. Oh tuh betul kan kayak gitu. Jadi seolah-olah dia udah punya pola sendiri, nebak sendiri polanya gitu. Makanya kalau baca buku kita ngeliat, Dek kamu tuh belajar nggak sih? Iya Ma, ini lagi belajar kok. Dari tadi Mama perhatiin, belum sehalaman, belum semenit udah dibuka. Sebelum semenit udah dibuka lagi. Dibaca nggak sih? Dibaca kok mah. Ya memang dia membacanya secara global, secara big picture, bukan detail. Kalau tadi kan sensing detail, intuiting ini big picture. Kelihatannya tuh jarang baca, tapi sebenarnya dia udah nangkep. Sering bolos sekolah, tapi dia 10 besar terus. Gitu. Nah itu uniknya orang intuiting. Oke, kemudian yang kedua kata kuncinya adalah dia di penemuan ya. Dia selalu nemu apa aja yang baru. Selalu berbeda. Orang intuiting ini kalau ditawarin, kamu mau apa? Mau ayam bakar atau mau pecel lele? Saya mau bebek Madura aja. Jadi malah milih yang beda gitu ya. Nah kira-kira begitu. Nah, ini bahana ada ya intuiting. Nah, seperti itu ya. Nah yang ketiga dia kemampuan spasialnya bagus. Keruangan spasial itu. Kemampuan keruangan. Makanya orang intuiting tuh orangnya nggak dia berjarak, dia seolah-olah selalu ingin punya ruang di lingkungannya. Dia tidak terlalu intens, tidak terlalu kuat dalam berinteraksi sosial. Orangnya tuh mojok gitu ya, menyendiri. Dia ada reunian, kumpul-kumpul, awal-awal dia seru-seruan tapi ujung-ujungnya mojok. Biasanya tuh intuiting kalau ikutan training nih ya, nanti lihat coba ya di PCPPA, dia nyari tempat yang agak minggir atau agak mojok atau agak belakang. Nah, biasanya ini intuiting biasanya ya. Kalau sensing biasanya di depan tuh. Karena dia orangnya konkret. Konkret, indrawi, dia pinginnya deket dengan materi ya, dengan papan tulis ya, dengan slide. Tapi kalau orang intuiting, dia justru kalau terlalu dekat, dia bawaannya ngantuk. Orang intuiting nih duduk di depan, terlalu dekat dengan slide atau terlalu dekat dengan pemateri, itu bawaannya ngantuk. Kenapa? Ruangnya tidak terpenuhi, spasialnya tidak terpenuhi. Justru ketika dia ada duduk paling samping atau agak belakang gitu ya, agak mojok, dia punya keruangan. Nah, ketika dia punya spasial, dia punya ruang, dia justru menikmati training itu karena dia sambil membayangkan ketika dia mendapatkan insight apa dari pemateri, dia lalu tangkap polanya, dia bayangkan, oh seperti itu ya. Justru di situ dia lagi otaknya lagi jalan lah kira-kira begitu. Tapi kalau terlalu depan, aduh dia spasialnya terganggu sehingga kesulitan untuk menikmati acaranya, materinya. Kira-kira begitu ya. Nah, itu intuiting. Nah, kalau feeling nih, kayaknya feeling nih paling banyak nih ya. Siapa aja nih di sini feeling? Nah, maka feeling ini, mengenali orang feeling ini ya, kata kuncinya adalah dia menggunakan perasaan, kemudian dengan perasaan ini akhirnya ya begitu ya, dia apa-apa diukur pakai perasaan. Kalau tadi kan thinking itu apa-apa diukur pakai akal, pakai logika, sementara kalau feeling ini apa-apa diukur pakai perasaan. Saya mau misalnya ada seorang pimpinan ya di sebuah perusahaan gitu ya, dia orang feeling atau di komunitas ya, saya mau punya ide ini gitu ya, tapi dia nggak langsung eksekusi itu. Biasanya dia mengukur perasaan timnya. Kira-kira tim yang lain setuju nggak ya? Akhirnya dia ngajak ketemuan, ngajak ngobrol, diskusi ya. Artinya ya berdemokrasi lah gitu ya. Berdemokrasi, dia tanya dulu ke orang gitu ya, ke bawahannya. Saya punya keputusan begini, punya ide begini. Menurut kawan-kawan gimana? Kalau yang lain setuju, nah baru gitu ya. Jadi dia enggak langsung eksekusi lah kira-kira begitu ya, karena apa-apa pakai perasaan. Begitu nonton acara yang sedih gitu ya, baru aja intronya musiknya udah terbawa perasaan, terbawa suasana kira-kira begitu ya. Nah kemudian yang kedua, dia emosinya kuat.
porsi emosinya besar, sehingga dia sering menunjukkan emosi berlebih dari standar. Ya, misalnya kalau lagi senang-senang banget ya, kalau lagi sedih-sedih gitu ya, kerasa sedihnya tuh. Makanya ketika misalnya ada orang thinking, ada orang feeling ya, dikasih hadiah, padahal hadiahnya itu adalah hadiah yang betul-betul oleh kedua orang ini sangat diharapkan selama ini. Ibaratnya kalau dapat hadiah itu bahagia banget lah gitu ya. Tapi karena bedanya tadi, thinking itu justru kelemahannya kekurangannya di emosi ya. Bukan berarti dia nggak punya emosi ya, tapi dia kurang dalam porsi emosinya. Begitu dikasih hadiah, ini hadiah buat kamu, ini buat saya serius, iya buat kamu, wah ini hadiah yang saya inginkan nih, makasih ya, gitu aja. Dingin gitu ya, nggak terlalu emosional. Tapi kalau orang feeling, nih hadiah buat kamu, serius buat aku, iya, wah ini hadiah yang saya inginkan banget selama ini, wah makasih ya, oh, jingkrak-jingkrak peluk orangnya gitu ya. Karena begitulah orang feeling, porsi emosinya lebih besar. Kemudian dia juga di sisi kemampuan sosialnya bagus, sehingga dia menyukai interaksi sosial, senang bercengkrama dan bangun hubungan, ya bertemu dengan orang. Ibaratnya kalau nggak ketemu sehari itu dengan orang bete banget gitu ya. Apalagi pandemi juga nih sama nih. Karena orang sensing sama feeling ini sama-sama otak limbik, sama-sama otak sosial. Senangnya bersosial. Inginnya keluar rumah. Nggak, kalau intuiting thinking mungkin dia masih bisa tahan lah. Pandemi dia anteng-anteng aja gitu ya. Tapi kalau feeling sensing, waduh, harus WFH itu rasanya nggak tahan gitu ya. Pengen cepat-cepat ketemu orang bersosial. Oke? Nah, kemudian, nah ini yang terakhir ya, tipe insting. Insting ini kekuatan pertama adalah naluri. Naluri ini bahasa Inggrisnya insting. Nah, membuat dia pandai mengolah informasi secara spontan dan cepat, gitu ya. Jadi naluri itu biasanya kaitannya dengan firasat. Jadi tanpa berdasarkan pola-pola, tanpa berdasarkan data-data. Kalau tadi kan intuiting masih pakai pola ya, dia membaca pola, kemudian dia bisa memprediksi. Kalau insting spontan saja begitu. Ya, nah, biasanya itulah yang dinamakan firasat. Semua orang punya firasat, dikasih sama Allah firasat. Terus biasanya kayak contohnya seorang ibu ya firasatnya lebih kuat kepada anaknya gitu. Itu firasat. Nah, tetapi memang di insting ini porsinya lebih kuat. Terus dia serba bisa karena orang insting ini otak tengah itu menyangga keempat belahan otak yang lain sehingga dia bisa jadi sensing, thinking, intuiting, feeling. Serba bisa, tapi satu sisi juga dia serba nanggung. Ini belum beres dikerjain udah pindah ke yang lain. Ini belum beres dikerjain udah pindah ke yang lain, gitu ya. Yang ketiga dia senang berkorban. Makanya dia senang banget berperan. Kalau nggak diajakin itu dia kayaknya rasanya aduh kok aku nggak diajakin, aku jadinya nggak bisa berperan, nggak bisa berkontribusi. Nah seperti itu. Maka orang sensing ini senang banget ya punya peran, punya manfaat dalam kehidupannya gitu ya. Dan apa-apa tuh ingin selalu ya udahlah saya yang ambil peran gitu. Jadi contohnya ketika dalam sebuah rapat ya kata si leadernya tuh kita akan menghadapi orang yang katakanlah menyeramkan misalnya gitu ya. Orang ini sulit kita taklukkan. Siapa di antara kawan-kawan yang mau? Yang lain thinking mikir gitu ya. Sensing, aduh saya belum punya pengalaman nih. Feeling, aduh nanti gimana saya takut gitu ya. Intuiting, aduh ini kalau gagal saya gengsi nih gitu kan. Nah maka biasanya tuh kalau udah nggak ada yang ngacung, insting ini akhirnya udahlah saya aja. Nah, dia mau berkorban gitu ya. Kalau di PPA itu ada Mas Sony ya. Mas Sony ini sering cerita juga ke saya itu kalau lagi rapat gitu ya sama Mas Randy yang sensing, Mas Helmi yang intuiting gitu. Kalau mereka udah ibaratnya berantem dalam arti berbeda pendapat ya, udah saling udah antum aja enggak ini antum aja. Akhirnya Mas Sony angkat tangan. Ya udahlah, ana aja deh. Itu udah sering banget ya Mas Sony seperti itu sering cerita ke saya seperti itu. Nah, baik, itu ya. Jadi sekali lagi tadi urutannya yakini, kemudian kenali dan jalani. Gimana mau menjalani kalau kita tidak bisa mengenali diri kita. Makanya ini salah satu gambarannya mengenal potensi diri berdasarkan Stephen ya, berdasarkan alat pemodelan Stephen. Nah, baik, maka ini
sebagai materi penutup ya. Tadi kita sudah memahami bahwa Allah dari sejak awal memberikan kita amanah yang begitu luar biasa. Dan Allah juga memerintahkan, mengisyaratkan di Al-Quran bahwa berbuatlah sesuai makanah, kemampuan terbaik, dan berbuatlah sesuai syakilahnya. Maka dari itu pesan terakhir ya dari saya ingin mengutip ya, bahkan ini bukan pesan dari saya ya, ini pesan dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Nah, jadi jangan sampai Allah itu nggak ridho dengan kita hanya gara-gara kita mengkhianati amanah yang dipercayakan oleh Allah kepada diri kita. Padahal kita tahu, kita punya potensi itu, kita punya segala sesuatu yang Allah amanahkan dalam diri kita. Tapi kemudian kita khianati. Jangan sampai kawan-kawan. Jangan sampai Allah nggak ridho hanya gara-gara itu. Lalu kemudian disampaikan juga di hadis Bukhari, ya, Rasulullah SAW bersabda, jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana maksud amanah disia-siakan? Nabi menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Maka kita secara simpelnya sudah bisa nangkep ya, misalnya kayak tadi ketika ada pohon melintang di jalan, pohon besar, lalu yang kita suruh adalah kaum Hawa, yang mana secara genetikanya amanah dari Allahnya, kaum Hawa ini diberi kemampuan fisik yang lebih sedikit daripada laki-laki. Maka bisa jadi memang si pohonnya bisa dipindahkan, tapi yang tadinya cukup oleh 10 orang, karena ini perempuan, butuh 20 orang. Sehingga hidup menjadi lebih tidak efektif. Ya, ada sosok laki-laki yang kemudian bisa jadi Allah kecewa. Kenapa? Mungkin kata Allah, hei laki-laki, kenapa kamu diam saja? Kamu kan punya, aku kasih energi, tenaga fisik yang lebih besar daripada perempuan. Kenapa kamu menyuruh perempuan untuk mengangkat benda seperti itu? Bisa jadi Allah kecewa. Kalau Allah kecewa, hati-hati ya, bisa jadi Allah gak ridho. Makanya sesuai dengan materi yang disampaikan malam ini, bagaimana sih meraih ridho Allah dengan optimalkan potensi? Nah, maka mudah-mudahan Bapak Ibu sudah punya gambaran yang jelas ya, bagaimana meraih ridho Allah melalui mengemban amanah atau tidak mensia-siakan amanah yang telah Allah berikan ke dalam diri kita ini, berupa potensi diri. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat meraih ridho ilahi dengan menjalankan amanah potensi diri. Sampai jumpa di kelas PPA for Personality, dan insya Allah ada kelas terbaru dari kami, Finding Life Purpose. Insya Allah ya. Baik, terima kasih kawan-kawan. Saya kembalikan kepada Mas Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Hanum. Baik, Masya Allah luar biasa apa yang disampaikan oleh Kang Mundi tadi.
Saya sempat nyatat ini sambil ngurak-ngurak sampai dapat 4 halaman ini, Kang. Masya Allah, luar biasa, sensing nih. Sensing banget. Biasanya dikasih Kak Ina untuk bikin resume masalahnya. Oh gitu. Iya, Masya Allah. Biar bisa dibagi di grup yang tidak ikut join. Betul. Semoga Baik, manfaatnya mungkin, lebih luas. Ya, silakan. Amin. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Kita buka sampai jam 21.45 ya, 10 menit lah. Kalau mau ada pertanyaan, bisa lewat chat. Ya, baik, silakan bagi yang ingin bertanya. Oh ya, tadi saya lupa ya ke kawan-kawan, saya mohon maaf tadi datangnya atau masuknya telat ya. Mungkin harusnya 19.45 karena saya harus ngantar istri ke bidan karena lagi harap-harap cemas nih. Lagi jadi suami siaga. Nah, mohon doanya dari kawan-kawan supaya diberi kelancaran ya istri saya dalam proses melahirkannya. Amin, insyaallah. Oke, baik, silakan yang ingin bertanya ataupun mau diskusi ataupun memberi tanggapan, boleh ya Mas Hanung. Siap, silakan. Mari. Ini sudah ada yang di chat Mas Hanung. Ya, sebentar. Bagaimana menghadapi orang sedikit-sedikit marah? Oke. Mbak Hermawati Sragen. Ya, baik. Kan? Ya, saya langsung jawab, Mas. Ya, langsung aja. Oke, baik. Ya, bagaimana menghadapi orang sedikit-sedikit marah ya. Nah, ini tentunya kalau dari ajaran kita sendiri sudah jelas ya, bahwa kalau marah itu ya bisa jadi datangnya dari setan. Makanya kita dianjurkan, kalau kitanya yang marah ya, kita dianjurkan untuk duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring. Kalau berbaring masih ada rasa amarah, ya berwudu. Nah, kalau saya pribadi dan saya pernah dapat juga dari guru saya, itu juga bisa dilakukan bukan hanya oleh orang yang marahnya, tapi ketika oleh orang yang sedang dimarahi misalnya. Kita sedang menghadapi orang yang marah-marah, nah coba kita duduk ya. Kalau memang orangnya lagi berdiri ya yang marah-marahnya. Kita duduk, maka dia pun biasanya akan secara psikologis karena melihat kita duduk, dia akan lebih tenang. Mungkin dia masih marah-marah tapi dia lebih tenang, ya marah-marahnya lebih mereda. Kalau masih belum juga, kita mohon maaf. Kalau mungkin kita salah, ada yang salah, mohon maaf kayak gitu. Ya, jadi dari kitanya dulu. Kadang-kadang kita kalau ketemu sama orang yang menurut kita berperilaku kurang baik ya, kita inginnya tuh dianya yang berbuat sesuatu, dianya yang harus ngebenerin. Padahal sebetulnya bisa jadi itu pesan cinta dari Allah. Mungkin kita tanpa kita sadari kita yang bikin salah sama dia. Makanya kita yang oke lah lebih duluan minta maaf gitu ya. Atau kita duduk, kita berbaring. Ya seperti itu kira-kira ya. Itu yang paling simpel lah ya, paling simpel. Nah, tetapi kalau misalnya nanti kalau kita sudah tahu Steven-nya dia apa, nah itu nanti penanganannya ada tambahan lagi tuh, ada tambahan ilmu lagi untuk penanganannya beda-beda. Ya. Jadi kalau orang sensing yang marah seperti apa, orang thinking yang marah seperti apa, penanganannya itu nanti ada ilmunya lagi. Ya, contohnya kalau sensing yang marah-marah gitu ya, karena gini, kalau kita ketahui dulu ya, sedikit kalau orang yang sedikit-sedikit marah, berarti dia banyak problem biasanya ya. Kalau di dunia psikologi, dia bisa jadi banyak problem, banyak tekanan dalam hidupnya, sehingga dia sedikit-sedikit marah. Nah, justru kita perlu empatik nih.
ya, perlu simpati kepada orang-orang yang sedikit-sedikit marah. Berarti dia punya problem. Sebetulnya dia butuh kita. Jangan-jangan itu memang pesan cintanya Allah. Orang itu dihadirkan ke kita untuk kita bisa membantu dia meringankan beban masalahnya. Nah, itu kita perlu tahu dulu ya. Mau orang thinking, sensing, feeling, sedikit-sedikit marah, ya bisa jadi dia punya problem yang luar biasa. Nah, kemudian tadi balik lagi lanjut tinggal dia tipe apa nih. Jadi kalau misalnya contoh nih, saya kasih contoh aja ya. Sensing yang dia gampang marah, biasanya sensing yang gampang marah-marah, beban hidupnya itu biasanya terkait dengan harta. Misalnya dia banyak utang, lagi penjualan lagi sepi gitu ya, atau gaji baru dipotong gede gitu ya. Nah, contoh itu ya. Biasanya seseorang itu punya beban hidup sensitivitasnya berdasarkan genetikanya gitu. Nah, kalau kita udah paham, oh, orang sensing kayaknya dia lagi punya beban masalah gitu ya. Saya pernah soalnya ketemu orang sensing, dia dikit-dikit marah. Oh, ini berarti dia lagi ada beban masalah nih. Terus saya bilang begini, karena saya udah tahu dia teman saya ini orang sensing, saya bilang begini, kamu lagi ada masalah keuangan ya? Saya bisa bantu kok, saya bilang gitu. Terus dia malah bilang gini, padahal dia lagi marah-marah. Kok kamu tahu sih? Ya emang tahu, karena memang biasanya sensing nggak jauh-jauh dari urusan itu. Tapi saya ingin tahu dulu waktu itu ceritanya, emang masalah keuangannya di soal apa sih? Apakah mungkin dia penjualannya lagi menurun atau apa? Dia lagi dipotong gaji segala macam, kan saya belum tahu. Cuman kalau clue-nya saya udah tahu gitu. Akhirnya dia cerita, memang dia baru ketipu ya, keuangannya baru ketipu, dia akhirnya lagi sensitif tuh saat itu. Nah, akhirnya ya udah, emang kalau itu uangnya kamu lagi perlu banget ya, perlu berapa sekian, ya udah ini saya pinjemin dulu, udah dalam waktu singkat marah-marahnya reda gitu ya. Nah, itu contohnya aja ya. Jadi kalau kita tahu genetikanya dia apa, kita tahu kecenderungannya sakilahnya seperti apa, kita tahu juga jalannya gitu kan, lebih mudah. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau untuk yang umum, secara umum kita gunakan ya apa yang sudah diajarkan oleh agama kita, kitanya yang mereda, kitanya yang duduk, kitanya yang minta maaf. Kalau mau pakai tambahan ilmu Stephen, nah kira-kira tadi seperti itu. Ini ada pertanyaan berikutnya. Saya langsung jawab aja ya, Mas Anum, nggak apa-apa ya? Iya, ya, Ted. Oke, baik. Berikutnya ini ya, bagaimana menghadapi orang yang susah diberi masukan yang baik. Nah, ini juga sama ya. Secara umum, ini kita belum melihat dulu pakai ilmu Stephen ya. Secara umum, orang yang susah diberi masukan, ini sama sebetulnya kasus-kasusnya kayak tadi tuh, orang yang sensitif dia gampang marah-marah, orang yang susah diberi masukan, itu artinya dia punya dalam pikirannya, punya beban yang cukup berat lagi punya beban yang cukup berat, sehingga ibaratnya di otaknya aja udah numpuk nih, udah banyak. Jadi ketika dapat input baru tuh ibaratnya kayak gelas yang berisi air penuh, mau diisi air lagi ya mental keluar lagi gitu. Nah, pertama itu prinsipnya yang perlu kita ketahui ya sebagai orang, sebagai manusia ya, bahwa segala sesuatu itu ketika kita ketemu orang-orang yang punya kekurangan ya, itu jangan minta dia yang suruh perbaiki duluan. Jangan-jangan itu pesan cintanya Allah, kitanya yang perlu mengerti dia. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian di sini bagaimana menghadapinya? Nah, ya tadi ditanya dulu, barangkali dia lagi ada problem. Kamu lagi ada problem ya? Ada problem apa sih? Jadi jangan dulu bicara kita mau ngasih nasihat. Nah, itu jangan dulu bicara soal itu. Kita bicara dulu dari hati ke hati. Cari tahu dulu. Barangkali dia punya beban masalah. Nah, kalau sudah ketahuan, oh ada yang bisa saya bantu nggak? Bisa. Ketika kita bisa ngasih bantuan pun, biasanya dia udah luluh duluan gitu. Dia udah akhirnya nanti ibaratnya dekat ke kita ya, ngerasa punya utang budi ke kita, maka
Maka di kesempatan berikutnya ketika kita bilang, aku boleh nggak ngasih masukan sama kamu? Iya boleh. Nah, dia biasanya ada rasa nggak enak kalau misalnya, enggak, nah gitu ya, enggak. Dia akan lebih terbuka. Nah, akhirnya dengan seperti itu baru kita kasih masukan, biasanya dia akan lebih ini. Kalau di dalam konsep leadership, kepemimpinan itu adalah bagaimana kita mengarahkan orang kan? Bicara tentang bagaimana kita mengarahkan dan mempengaruhi orang. Ketika ada orang yang susah diberi masukan, jangan-jangan bukan salah dianya aja, tapi kitanya nggak punya pengaruh. Kita nggak punya level kepemimpinan yang baik. Nah, maka untuk kita memiliki pengaruh, gimana Kang? Nah, pengaruh itu salah satunya yang bisa dibentuk dengan yang tadi tuh. Dengan adanya kedekatan dengan si orang tersebut. Kalau kita punya kedekatan, punya perhatian ke dia, dia itu nanti ada rasa, yaitu tadi nggak enak gitu ya. Dia ada rasa ingin balas budi. Disitulah akhirnya pengaruh kita di mata dia muncul. Maka kalau pengaruh itu ada, itu adalah kunci kepemimpinan. Nah, kalau pengaruh udah ada, maka kita akan lebih mudah untuk mempengaruhi orang lain, termasuk memberi masukan kepada orang lain. Itu secara umum ya. Nah, secara khususnya kalau pakai metode Stephen juga sama ya, nanti akan banyak hal yang bisa dipetakan. Kalau yang misalnya orang yang paling susah sebetulnya ya, secara genetika yang lebih susah dikasih masukan dibanding di antara semua tipe itu biasanya yang thinking. Karena thinking ini apa-apa harus masuk logika dulu. Tapi kalau sudah kita tahu, oh dia thinking, kita udah tahu thinking itu memang dari segi kalau dikasih nasihat, masukan, ini enggak mudah gitu. Dia perlu proses lah ya. Bukan berarti tidak bisa ya, tapi perlu proses biasanya orang thinking ini. Maka tapi kalau udah tahu, oh dia thinking itu caranya dengan di apa namanya diketahui segala sesuatu itu harus masuk logikanya. Maka masukannya itu harus yang logis, jangan yang ngawang-ngawang, yang enggak dia tangkap secara logika. Nah kayak gitu, itu akan mempermudah. Oke, itu ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Sisanya ini pertanyaan terakhir. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain, saya jawabnya di grup ya, insya Allah. Ini ada kapan ke Surakarta lagi? Oh ini bukan pertanyaan. Ini pertanyaan sih ya, tapi insya Allah nanti saya jawabnya kapan ya? Nantilah menunggu undangan dari EOA Center Solo Raya ya. Oke, bagaimana? Oh maaf, Kang izin bertanya, kalau untuk mengasah intuisi bagi intuiting gimana caranya dan sering mudah kepo sama hal baru, jadi mudah gak fokus mendalami potensi, cara menahan diri agar tetap fokus bagaimana Kang? Orang intuiting ini kalau untuk mengasah intuisi, ya untuk mengasah intuisi itu dia perlu rajin-rajin atau sering-sering memberikan ide. Kemudian idenya itu bukan hanya sekedar ide, dia eksekusi. Karena orang itu kadang-kadang kebanyakan ide, kebanyakan wacana, eksekusinya kurang. Gitu. Itu yang paling mudah, ya, yang paling mudah. Jadi banyak ide aja, banyak ngeluarin ide aja. Misalnya lagi rapat, lagi apa, jangan diam aja, ya. Coba mau diterima idenya mau enggak, itu pokoknya dalam rangka mengasah intuisi. Nanti lama-lama intuisinya itu akan terasah dengan kita sering memunculkan ide. Karena proses memunculkan ide itu memang istilahnya ada proses di otak yang memang katakanlah ya nggak mudah ya. Nggak mudah itu dalam arti ketika kita mau memunculkan ide kan kita berpikir kemana, membaca pola gitu kan ya. Nah dari proses itulah sebetulnya kita lagi mengasah intuisi kan. Maka salah satu indikatornya adalah keluarlah ide dari hasil pengolahan di otak itu. Nah, akhirnya intuisi insya Allah akan lebih meningkat. Buat para Bapak Ibu misalnya yang merasa, aduh saya mah Kang kalau berkreativitas atau ngasih ide kayaknya udah ketuaan misalnya. Nah, jangan merasa seperti itu ya, karena jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Maka apa yang dilakukan yang simpel-simpel aja. Misalnya buat ibu-ibu yang senang masak ya berarti berkreasi lah, jangan setiap hari masaknya itu lagi gitu ya. Kalaupun dia tiap hari masaknya berbahan dasar telur, nah boleh berkreasi dengan telur gitu ya. Itu mengasah kreativitas sebetulnya, mengasah intuisi. Bapak-bapak juga sama ya.
ada apa namanya barang-barang yang nggak kepakai gitu ya, dia perbaiki, dia cat ulang jadi bagus gitu. Itu hal-hal yang simpel tapi justru bisa mengasah intuisi. Kemudian kalau untuk sisi fokusnya, tweeting ini perlu punya impian yang besar. Kalau impiannya besar, menarik, dia tidak akan mudah untuk berpaling ke lain hati, kira-kira begitu ya. Artinya kalau impiannya besar, dia tidak akan mudah tertarik. Mungkin dia akan secara genetik mudah tertarik ya. Oh, ini ada sesuatu yang menarik nih. Memang seperti itu, tapi dia akan teringat lagi dengan impiannya yang lebih besar, tujuan yang lebih besar. Nah, makanya buat intuiting ini tipsnya adalah buat impian yang besar, tetapi kalau dalam konteks keseharian, misalnya dalam belajar itu susah fokus, maka pastikan proses belajarnya atau suasana belajarnya itu penuh petualangan. Temanya ganti-ganti, ya seolah-olah dia itu bukan cuma suruh baca aja, suruh merhatiin aja, tapi sekali-kali kita dampingi, misalnya ya kasih video yang bikin dia penasaran. Kemudian dari video itu kita kaitkan dengan materi pembelajaran yang harus dia pelajari hari itu, gitu kan. Nah, seperti itu. Tetap intinya intuiting ini tetap bikin penasaran di satu hal tersebut. Kalau dia terus penasaran di satu hal tersebut, maka dia akan fokus ke situ. Tapi kalau hal itu tidak bikin dia penasaran, tidak bikin dia tertarik, nah dia akan mudah untuk fokus ke hal lain yang lebih menarik bagi dia. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya, mudah-mudahan terjawab. Kalau misalnya ya mudah-mudahan juga belum puas dengan jawaban saya, supaya nanti kita bisa berinteraksi lagi, saling bertanya-tanya lagi, insya Allah nanti saya coba jawab ya, dan bisa kita ketemu lagi saat silaturahmi. Ini ada beberapa pertanyaan dari Mbak Cece yang insya Allah nanti akan saya jawab ya di grup. Baik, itu saja mungkin, silakan Mas Hanum. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa paparan yang disampaikan Kang Monde, sampai bingung yang mau mencatat ini. Masya Allah. Tapi satu hal yang mungkin saya sangat excited itu ternyata ayat Al-Isra ayat 84 itu sebenarnya inspirasi nama dari anak saya. Oh gitu. Nah, hari ini dijelaskan jauh lebih luas oleh Kang Monde dari sisi potensi diri. Nama anak Mas Syakila. Bukan, yang di akhir ayatnya. Oh, yang Ahda Sabila. Iya. Oh, Betul. Masya Allah. Itu nama anak saya yang pertama. Masya Allah. Ternyata ada pesan cinta yang lain ya di ayat tersebut. Iya. Dulu hanya berpikir biar jadi anak yang lebih lurus jalannya, lebih benar jalannya, kayak gitu aja. Iya. Bisa lebih komplit lah nanti bisa untuk ceritakan kenapa kamu saya beri nama itu. Iya. Mudah-mudahan nanti kalau punya anak lagi perempuan bisa dinamakan Syakila. Sehingga lengkap lah ya Quran surat Al-Isra 84 itu di anak-anak Mas Hanung. Baik. Baik, silakan mungkin Mas Hanung barangkali mau ditutup acaranya, silakan. Teman-teman yang sudah join pada malam hari ini, luar biasa yang kita dapatkan. Saya tidak bisa resume yang banyak, sudah menyimpulkan tadi bagaimana yakini setiap diri kita punya potensi yang Allah bekalkan bahkan sejak zaman azali, dan itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, maka tugas kita untuk menunaikan amanah tersebut sebaik-baiknya dalam rangka bersyukur pada Allah Ta'ala. Tugas selanjutnya setelah meyakini tentu dengan bagaimana mengenali potensi itu pada diri kita. Dan terakhir, setelah kita mengenali,
bagaimana kita menjalani kehidupan ini sebagai mana yang Allah berikan kita sebagai tugas penciptaan kita sesuai dengan potensi yang Allah berikan tadi, sehingga bisa lebih optimal, lebih bermanfaat, lebih bisa optimal dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kita sudah berada di ujung sesi di malam hari ini. Mohon izin teman-teman untuk bisa dibuka videonya atau gambarnya biar bisa kita ambil screen-nya sebelum kita tutup. Atau sudah tidur? Kayaknya sebagian udah pada. Masya Allah. Baik, insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan Kang Monde di kelas personality maupun kelas yang baru, insya Allah. Kita lebih bisa menunaikan amanah yang telah diberikan kepada kita. Baik, jazakumullah khairan kepada Kang Monde yang telah materi yang luar biasa pada malam hari ini. Semoga yang bermanfaat, keberkahan untuk keluarga Kang Monde. Amin, amin. Ya Allah. Proses persalinannya dan nanti putra-putrinya betul bisa menjadi perjuangan dakwah ini. Amin, amin. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga juga bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Pada malam hari ini, mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Mari kita tutup untuk kajian malam hari ini dengan bacaan hamd dan kifratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Kang Monde. Amin. Wa iyyakim, Mbak. Dibuka dulu kita juga buat kawan-kawan tim Solo Raya. Semoga lancar lahirannya. Amin, amin, amin ya Rob. Terima kasih juga buat kawan-kawan Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Baik, saya izin pamit duluan ya. Siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melu.